Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membagikan yaitu arti tembang ilir-ilir, yaitu jangan Sunan Kalijaga atau Sunan Kalijogo. Sebelumnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diberikan nikmat yang sangat banyak, baik iman, Islam, ihsan, sehat baik lahir maupun batin. Untuk itu marilah kita ucapkan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baiklah para pemirsa, arti tembang ilir-ilir. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu tentang tembang ilir-ilir. Tembang ilir-ilir adalah karya yaitu Wali Sunan Kalijaga yang terkenal di kalangan masyarakat Jawa, baik di zaman masa jaya-jayanya beliau hingga zaman sekarang. Sunan Kalijaga adalah anggota Wali Songo yang terkenal sakti, cerdas, dan bijaksana. Beliau adalah salah satu anggota Wali Songo yang asli keturunan Jawa. Maka di dalam setiap misi dakwanya, beliau selalu menggunakan dengan cara-cara budaya. Baiklah para pemirsa, syair atau tembang ilir-ilir tersebut adalah sebagai berikut. Lir ilir tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggup nganten anyar. Caangon penekno blimbing kuwi lunyu-lunyu, yo peneken kanggo baso dodotira. Dodotira kumitir peta ing pinggir, dandamana jumratono kanggo sepok mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, yo Surahio. Wejangan dibalik tembang ilir-ilir. Tentang ilir-ilir seperti bab pertama yang mengandung wejangan untuk menjadi seorang muslim yang baik, suatu ajakan untuk menjadi orang Islam yang baik. Bila kita renungkan secara mendalam apa yang tersirat dan tersurat tembang ilir-ilir tersebut secara globalnya atau garis besar adalah sebagai berikut. Bab pertama yaitu mulai bangkitnya iman dan Islam. Bait kedua merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. 5 Bait ketiga merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait keempat merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan perintah untuk melaksanakan yaitu rukun Islam 5. Bait kelima merupakan per
atau rukun Islam, yaitu kelima. Bab ketiga atau bertobat, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kesemuanya itu bekal untuk kita mati. Dan bait selanjutnya punya arti yang menyimpulkan, mumpung ada kesempatan yang baik. Untuk lebih jelasnya para pemirsa, uraian tiap-tiap baris dan berbagi tersebut akan kami uraikan secara rinci. Baik, maksud lir-ilir tanduri wis sumuilir, kata ilir-ilir itu berasal dari ngelilir, ngelilir, basa Jawa ngelilir, yang maksudnya terjaga atau bangun dari tidur. Lir-ilir juga bisa diartikan sadar kembali dari tidur. Di sini dimaksudkan orang yang belum masuk atau belum memeluk agama Islam itu masih tidur, belum sadar. Sedang yang sudah Islam, sudah sadar, sudah bangun dari tidurnya, pada tembang di atas kata lir-ilir diulang, yaitu menjadi lir-ilir, lir-ilir, ya. Maksudnya bangun ke alam pemikiran yang baru, yaitu agama Islam. Sedang kata tandure wis sumilir, maksudnya tandur itu yaitu benih yang ditanam. Wis sumilir artinya sudah tumbuh. Jadi tandure wis sumilir mengandung maksud benih yang ditanam sudah mulai tumbuh. Yang dimaksud benih di sini adalah benih iman. Sudah barang tentu iman dan iman keislaman. Semua manusia yang terlahir di muka bumi ini telah diberi benih yang berupa iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini baik disadari atau tidak oleh orang-orang yang bersangkutan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yaitu percaya kepada Allah. Jadi benih. Bila seorang itu bersangkutan mau sadar akan adanya benih tersebut dan mau merawat dengan baik-baik setiap harinya, maka benih itu akan tumbuh subur, dan bila harus dirawat maka menghasilkan buah yang baik. Bila benih iman tadi dirawat dengan ikhlas, dengan selalu ingat akan Allah Tuhannya, dan dipupuk dengan makanan-makanan rohaniah yang berupa: satu, membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan Islam yang lainnya; dua, menghadiri pengajian kuliah subuh, pengajian rutin dan lain-lain; juga mendengarkan khutbah mimbar agama Islam dan lain sebagainya. Maka akan tumbuh subur, berkembang dengan baik. Kalau tidak dirawat, sudah tentu benih itu akan yaitu bisa-bisa mati. Ini artinya
lir ilir tanduri wis sumilir. Kemudian maksud tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Tak ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar. Kata tak ijo royo-royo itu mengandung arti dibuat tumbuh subur, dalamnya hijau segar. Maksud di atas nampaknya yaitu menekankan penampilan tentang pribadi muslim yang menyenangkan, menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohaninya. Karena benih iman tadi selalu dirawat dengan baik, maka tumbuh yaitu iman yang baik pula. Ijo royo-royo itu lambang, yaitu tanaman yang subur karena dirawat dengan baik, ya. Jadi subur, dirawat agar tidak mati. Kata tak sengguh pengantin anyar ini berarti disebut pengantin baru. Pengantin adalah pasangan yang, yaitu pasangan mempelai. Yang dimaksud dengan pasangan mempelai di sini adalah manusia yang bersangkutan, yaitu dengan keyakinan iman yang baru bertemu menjadi pengantin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, orang yang jadi pengantin baru adalah orang yang sangat berbahagia hidupnya. Begitu juga halnya dengan tak sengguh pengantin anyar, orang yang telah bersanding dengan keyakinan iman Islam adalah orang yang berbahagia, karena akan menjadi orang muslim yang baik yang kelak berhak yaitu menempati surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak ijo royo-royo tak sengguh pengantin anyar mengandung maksud benih iman seseorang yang dirawat dengan baik akan menghasilkan seorang muslim yang baik pula. Seorang muslim yang hidupnya berbahagia ibarat pengantin baru. Sudah barang tentu iman yang baik seperti yang digambarkan dengan tak ijo royo-royo tadi harus selalu dijaga, dirawat dengan baik seperti tumbuh-tumbuhan yang subur, hijau royo-royo. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk menjaga iman agar itu baik harus bisa, yaitu menghalau hama-hamanya yang berupa apa tindakan kemungkinan, yaitu molimo. Apa itu minum, molimo apa mencuri, apa itu madon berzina, apa itu maling miras minuman keras, ya, apa itu madat narkoba dan lain sebagainya yang merupakan hama. Ini harus diberantas agar iman kita tak ijo royo-royo sehingga kita menjadi seorang yang berbahagia, tak sengguh pengantin anyar. Itu jadi dirawat iman kita agar tidak diserang oleh ulat dan lain-lain yang berupa yaitu dosa. Kemudian selanjutnya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, maksud caangon penek blimbing kuwi. Kata caangon mempunyai arti anak gembala. Kata caangon disebut dua kali, caangon berarti mengandung unsur penekanan dengan adanya perintah yang penting. Perintah apa? Ya, penekno blimbing kui. Yang diperintah adalah si caangon
atau gembala, karena itu merupakan perintah. Maka yang biasa diperintah adalah bawahan atau kedudukannya lebih rendah dari yang memerintah. Maka di sini disebut cah, anak, ya. Kesannya orang tua memerintah apa peneken blimbing kui pada anaknya itu. Mengapa yang menjadi sasaran perintah adalah cah angon atau gembala, kok bukan yang lainnya? Nah, itu ternyata mengandung makna yang false. Apa? Saya lanjutkan, mengapa yang menjadi sasaran perintah adalah cah angon atau gembala, kok bukan yang lainnya? Nah, itu ternyata mengandung makna yang filosofi. Disebut gembala pasti ada yang digembalakannya. Yang dimaksud cah angon di sini adalah manusia. Ya, manusia sebagai gembala untuk menggembalakan apa? Nafsu-nafsunya sendiri. Jika tidak bisa mengembalakannya, nanti akan bisa merusak aturan. Artinya apa? Sekehendaknya sendiri atau bebas berbuat. Maka pribadi manusia itu sendiri harus bisa berperan sebagai gembala yang baik agar nafsu-nafsu bisa diarahkan ke hal-hal yang baik sesuai dengan perintah ajaran Islam. Kemudian para pemirsa, peneken blimbing kui artinya panjatlah blimbing, ya. Blimbing di situ ada 5 sisi, ya, mempunyai 5 sisi. 5 sisi inilah digambarkan sebagai 5 rukun Islam, yaitu syahadatain, membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa, dan ibadah haji. Selanjutnya para pemirsa, maksud dari lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbaso dodo tiro. Lunyu-lunyu, lunyu yo peneken mempunyai arti biarpun licin tetap kita apa? Panjat. Memang yang berhubungan erat dengan cah angon penekno blimbing kui. Ini perintah yang cukup berat bagi si gembala, karena sekalipun licin harus tetap dilaksanakan. Seperti apa? Sholat. Memang berat, memang perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyiin. Sungguh berat, yaitu mengerjakan sholat itu, kata Allah, illa 'alal khosyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi lunyu-lunyu yo peneken tetap kita kerjakan, yaitu perintah itu dengan sungguh-sungguh, ikhlas, ikhlas, berani dan berhati-hati. Jangan sampai tergelincir jatuh ke neraka. Kemudian diambil apa? Penen blimbing kui, ya, untuk memperoleh buah yang lezat, yaitu berupa surga nantinya. Sedang kanggo baso dodo tiro mempunyai arti untuk membersihkan, mensucikan kepercayaan kita hingga benar-benar menjadi kepercayaan yang suci. Dodotiro adalah pakaian kebesaran yang sering dipakai oleh bangsawan, keraton. Dodot adalah pakaian, bahasa Jawanya halusnya itu ageman. Di sini maksudnya agama atau kepercayaan. Zaman Wali Songo dahulu
banyak orang yang memeluk agama Hindu, Buddha, animisme dan lain-lain. Setelah mereka didakwai Wali Songo, agama itu kotor, maka dicuci dengan Islam hingga jadilah agama yang bersih dan benar, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Selanjutnya para pemirsa, dodo tiro kumitir beda ing pinggir dondomono jlumatono kanggo sebo mengkusuri. Seperti telah dikemukakan di atas tadi, dodo tiro ageman untuk menggambarkan agama atau kepercayaan yang dianut, sedang kumitir beda ing pinggir itu artinya sobekan-sobekan dari bagian tepi menjadi ageman tersebut cacat atau rusak, maka ageman itu sudah tentu tidak pantas dipakai lagi. Maka selanjutnya ada perintah dodo tiro jlumatono, jahitan yang robek tadi. Itu maksudnya ageman itu yang rusak, yang tidak pantas dipakai, maka hendaklah dondomono, artinya melakukan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mumpung padang rembulan ini, mumpung jembar kalangan ini, itu maksudnya mumpung kita ada waktu, mumpung ada nyawa di kandung badan ini, kita hendaklah senantiasa berbuat baik, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud yo surah maksudnya ialah sorak di sini merupakan ajakan untuk bersorak, yaitu jelas senang, sangat puas, sehingga bisa mencapai kebahagiaan, yaitu surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat masalah hafidhini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa subscribe, like, share dan lain-lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.